Itu kan perusahaan keluarganya Raja. Keluar. Keluar! Iya, baik, Pak. Kurang ajar kamu, Raja! Aduh, Pak Dimas kalau lagi marah-marah, serem juga. Ih. Sekali lagi kamu kecewain aku, Arsi. Kamu sakitin hati aku. Harusnya Raja tetap benci sama kamu supaya kamu bisa jadi milik aku. Tapi kalau aku nggak bisa milikin kamu, orang lain pun juga nggak ada yang boleh bisa milikin kamu. Percayalah, Arsi, kebahagiaan kamu cuma ada sama aku. Raja itu pendusta dan gak setia. Lihat aja nanti. Kamu bakal kecewa lagi sama Raja. Kenapa kamu selalu perlakuin aku kayak gini, Arsi? Syukurlah Pak Dimas sudah tenang. Kenapa sih Pak Dimas harus marah-marah si histeris itu? Selamat siang, Bu Nita. Iya, selamat siang, Pak. Ini ada temannya Pak Dimas, baru datang. Dia minta langsung ketemu sama Pak Dimas, makanya saya anterin di sini. Apa bisa langsung saya ketemu sama Pak Dimas? Mohon maaf, Pak. Apakah Bapak sebelumnya sudah membuat janji? Belum sih, tapi Mbak bilang aja kalau saya, Iqbal, datang ke sini. Bilang aja kalau saya memang ada keperluan mendadak sama dia, pengen ngobrol. Baik, tunggu sebentar ya, Pak. Saya akan tanyakan dulu. Halo. Halo, Pak. Mohon maaf, ini ada teman Bapak yang bernama Pak Iqbal. Ingin bertemu dengan Bapak. Iqbal, mau ngapain ya kesini? Jadi nggak enak perasaan gue. Gimana, Pak? Tolong suruh dia tunggu di lobi. Biarin saya beresin kerjaan saya dulu, nanti saya turun. Iya, baik. Siap, Pak. Oh iya, suruh orang OB ke ruangan saya juga. Biar dia beresin meja saya dan kamu bantuin. Baik, Pak. Pak, mohon maaf, Pak Dimas sedang mengerjakan pekerjaannya dulu. Pak Dimas bilang Bapak tunggu dulu di lobi sebentar ya. Nanti jika sudah selesai, akan menemui Bapak. Oke, makasih ya. Mari Pak, tunggu di lobi. Saya tahu kamu masih marah sama saya. Saya minta maaf, Arsy. Saya minta maaf karena sudah bikin kamu khawatir dan panik. Karena saya semalaman gak pulang. Seharusnya kalau kamu gak pulang, kamu bilang dulu sama aku. Jadi aku gak khawatir. Aku sampai begadang nungguin kamu pulang di rumah. Jadi masih marah. Kamu gak tersentuh sama saya yang sudah menyelesaikan perpustakaan Al-Quran yang selama ini kamu idam-idamkan. Aku sangat terharu dan bahagia dengan apa yang sudah kamu lakuin untuk TPA. Aku juga berterima kasih sama kamu, Raja. Saya dan karyawan saya sampai bela-belain begadang untuk mengerjakan perpustakaan itu. Saya melakukan itu semua, mengerjakan itu semua,
untuk membuktikan ketulusan cinta saya sama kamu, Arsy. Kirain Raja. Astagfirullahaladzim. Peluk saya dong. Maaf Raja. Arsy, kamu itu kenapa sih? Masih marah sama saya? Kan saya punya bukti bahwa saya semalaman itu benar-benar berada di perpustakaan. Saya nggak kemana-mana, Arsy. Tapi sebelum itu, kamu kemana? Dan kamu ketemu sama siapa? Maksud kamu? Aku mau tunjukin sesuatu sama kamu. Tolong jelasin ini apa? Aku gak mau sampai kamu ninggalin aku. Maaf, aku nggak bisa ketemu sama kamu lagi. Astaga. Ternyata ada yang ambil video ini untuk fitnah saya. Saya yakin ini pasti perbuatan Renata. Jadi benar kan? Semalam kamu ketemu sama Rani. Sebelum kamu ke TPA dan kamu begadang. Kamu bilang hubungan kamu dengan Rani itu udah selesai. Tapi kenapa? Kenapa kenyataannya seperti ini? Raja, kamu lagi dan lagi mengecewakan aku. Arsy, saya bisa jelaskan semuanya sama kamu. Saya akan jelasin supaya kamu gak salah paham. Saya semalam beneran meeting sama sekretaris saya untuk ngebahas soal perpustakaan. Hingga kemudian Rani datang, mengamuk karena teleponnya gak saya angkat, Arsy. Dan saya bilang ke Rani, untuk jangan mengganggu hubungan kita lagi. Karena seperti yang kamu dengar, bahwa hubungan saya dan Rani sudah selesai. Terus maksud video Rani pegang tangan kamu itu apa? Rani histeris karena tidak bisa menerima keputusan dari saya. Dia kemudian menarik saya. Lalu ada orang entah dari sudut mana, dia mengambil video saya. Dan saya rasa di momen yang tepat, dia menjadikan itu sebagai bahan untuk memfitnah saya. Sampai sini cukup. Kamu lebih percaya dengan saya atau video yang kamu lihat? Raja, maafin aku. Aku sangat terganggu dengan hal itu.
Assalamualaikum Pak, saya cuma mau kasih tahu kalau selama ini Iqbal udah bohongin Bapak. Sebaiknya Bapak datang ya dan lihat sendiri di Cafe Bintang jam 2 siang ini. Ini chat dari siapa ya? Lagi-lagi ada informasi gelap seperti ini. Kemarin masalah pernikahan Raja sama Arsy. Sekarang katanya Iqbal bohongin aku. Ini benar atau enggak harus aku buktiin. Aku harus ke sana. Sebaiknya gue harus langsung buang aja nih SIM cardnya. Biar nggak ketahuan sama Pak Irwandi. Nggak ada jejak juga kan? Pak Irwandi pasti penasaran siapa yang ngechat dia. Rasain lo Iqbal, kemarin udah ngerjain gue, udah bikin gue malu, sekarang giliran lo. Bro, sorry ya gue ngajak ketemu ya di sini. Bosan gue di kantor mulu. Apa-apalah, ketemuan kan bisa di mana aja. Kali ini gue yang traktir. Lo mau pesen apa? Serius lo? Gantian lah. Oke, thank you ya. Gue pesen cafe latte aja. Cafe latte? Oke. Mbak, saya mau americano 1 sama cafe latte 1 ya. Ada lagi? Itu aja. Totalnya jadi 56.000. Pembayarannya mau cash apa non cash? Pakai card. Itu kan foto Arsy. Gimana ceritanya sampai foto Arsy ada di dompet Dimas? Bro, sorry ya gue ngajak ketemu ya di sini. Bosan gue di kantor mulu. Apa-apalah, ketemuan kan bisa di mana aja. Kali ini gue yang traktir. Lo mau pesen apa? Serius lo? Gantian lah. Oke, thank you ya. Gue pesen cafe latte aja. Cafe latte? Oke. Mbak, saya mau americano 1 sama cafe latte 1 ya. Ada lagi? Itu aja. Totalnya jadi 56.000. Pembayarannya mau cash apa non cash? Pakai card. Itu kan foto Arsy. Gimana ceritanya sampai foto Arsy ada di dompet Dimas? Ditunggu Kasih. ya. Untuk americanonya. Makasih. Ya, terima kasih. Sini. Di mana? Sana? Ada keperluan apa lo ketemu gue, Bal? Kok lo tahu kantor gue? Ya tau lah, secara kan lo tuh orang yang populer di klub wall climbing. Dan gua tahu kalau lo ini salah satu direktur di PT Inti Perkasa ya dari mereka. Dan kebetulan gue lagi ada di sekitar kantor lo, makanya gue mampir ke sini. Baru kok. Tadi gue general manager di situ. Cuman baru minggu lalu gue diangkat jadi direktur pemasaran. Lebih ke marketing sih, makanya gue nggak harus selalu ada di kantor. Wah, keren bro. Congrats ya. Thank you. Gimana, Bal? Ada yang lo mau ngomongin sama gue? Iya. Iya, gue mau diskusi sama lo soal insiden yang gue sempet mau jatuh di tempat wall climbing kemarin. Gue sempet lihat tali harnessnya, ternyata ada yang aneh bro. Aneh kenapa? Gue curiga kayak ada orang yang sengaja ngelonggarin tali harnessnya. Lo sempet lihat gak? Ada orang yang mencurigakan pas kejadian di sana. Jangan bilang lu datang ke sini nemuin gue gara-gara lu curiga sama gue. Ya enggak lah, nggak mungkin bro. Ya gue nggak mungkin curiga sama lo kalau lo sabotase gue. Lagian kita baru kenal dan
antara lo sama gue kan nggak ada masalah. Baguslah kalau lo masih percaya. Gue diskusi kayak gini karena lo kan bisa dianggap senior lah di sana. Dan gue curiga ada orang yang nggak suka gue di sana. Jadi mungkin karena lo udah lama di sana, lo bisa tahu gelagat orang yang mencurigakan dari salah satu member di sana. Gue harus lebih hati-hati sama Iqbal. Dan jangan sampai ketahuan kalau gue yang berusaha hentiin dia. Supaya nggak ikut campur urusan gue. Gini bro, nanti biar gue bantu cari tahu kalau emang ada pelakunya. Wah, boleh bro, thank you ya. Tapi kalau emang lu ngerasa ada yang aneh, kenapa lu nggak lapor polisi aja? Itu dia. Gue tuh kurang ada punya bukti yang kuat. Dan kedua, ya mungkin bisa aja dugaan gue ini salah. Ya makanya gue baru cerita soal ini sama lo doang bro. Jangan lupa sama kencannya jam 2 nanti. Aduh, hampir lupa lagi gue. Bro, sorry bro, kayaknya gue harus cabut duluan nih. Ternyata ada urusan yang ngedadak. Oke, nggak apa-apa. Habis ini gue juga ada meeting. Oke, lain kali lo lah yang mampir ke tempat kerja gue. Ngapain? Kan gue belum nikah. Iya, siapa tahu lo mau sharing sama gue tentang pengetahuan soal itu. Ya kan? Ya, gue duluan ya bro. Hati-hati bang. Jawaban Dimas tadi seolah dia udah tahu kalau gue ini dokter Opjin yang berurusan dengan pernikahan dan kandungan wanita. Dari mana Dimas tahu soal itu? Atau jangan-jangan gue dan Dimas sama-sama saling selidiki. Makanya dia juga tahu siapa gue sebenarnya. Kasihan suami aku. Dia pasti kecapean. Suamiku, saat kamu mengucap ijab kabul dan berjanji di hadapan Allah, aku sadar bahwa kamu adalah takdirku. Tidak ada lagi yang kuinginkan di dunia ini selain berada di dekat kamu. Setiap jam, setiap menit, setiap detik. Suamiku, akan ada masa-masa buruk. Masa-masa indah. Tapi aku akan selalu ada berdiri di sampingmu. Melewati semua badai kehidupan. Sampai maut memisahkan kita. Dan mencintaimu karena Allah adalah satu hal yang aku mampukan.
Karena itu yang mampu membuatku bertahan dari segala godaan rumah tangga kita. Arsy, kamu nangis. Saya udah nyakitin kamu, Arsy. Mana orangnya? Atau kamu nangis karena saya? Saya udah salah sama kamu. Enggak. Aku nangis bukan karena sedih. Terus kenapa? Aku nangis karena aku bahagia. Bisa punya suami sebaik kamu, Raja. Walaupun ada keraguan bahwa kamu tidak setia, tapi aku masih punya harapan supaya kamu bisa jujur sejujur-jujurnya. Supaya kepercayaan padamu tetap ada. Saya bahkan ngerasa bukan suami yang baik, Arsy. Saya ngerasa malu kamu ngomong begitu. Tapi sekarang ini kamu jauh lebih baik dari sebelumnya. Kamu udah selesai kegiatan mengajarnya? Udah, Sekarang kita pulang. tapi aku mau mampir dulu sebentar aja. Mau mampir kemana? Ke suatu tempat. Arsy, kamu jangan bikin saya penasaran dong. Nanti kamu juga tahu. Tapi kita mampir dulu beli buket bunga nanti ya. Buket bunga? Memangnya ada yang sakit? Yang sakit siapa? Enggak, itu untuk buah tangan aja. Ya sudah kalau gitu. Pakai sabuk pengaman ya. Kita duduk yuk. Oke. Duduk di sofa itu aja deh, di pojokan. Di pojok sana. Ngapain? Kita kan bisa duduk di sini aja. Kan biar nggak ada yang bisa gangguin kita. Tapi Ayo. ya, bisa pelan-pelan. Oke. Nggak usah malu-malu. Aku nih udah serak banget tahu sama kamu. Dan siap nikah sama kamu. Siap nikah. Kita kan baru ketemu tadi. Justru itu seru loh. Karena dari dulu aku tuh terobsesi sama Married with Stranger. Karena bakal banyak banget kejutan-kejutan. Lagian juga kita belum saling kenal deket juga kan? Married with stranger. Iya, kayak di reality show luar negeri gitu loh. Jadi percobaan nikah yang endingnya beneran menikah atau enggak berpisah. Iya nggak bisa dong kayak gitu. Gini loh, nikah itu bukan untuk reality show. Tapi nikah itu untuk mencari pasangan hidup dan beribadah. Aduh kamu nih, kuno banget deh sayang. Aduh, dia mana sih? Kenapa lama banget ya? Jadi sebenarnya kita ngapain kesini? Aku mau mengklirkan video kamu sama Rani semalam. Mau confirm ke Rani. Jadi bukan rumor. Arsy, kamu ngapain sih, Arsy? Kamu masih nggak percaya sama saya?
Jadi sebenarnya kita ngapain kesini? Aku mau mengklirkan video kamu sama Rani semalam. Mau confirm ke Rani. Jadi bukan ini buat Arsy, kamu ngapain sih Arsy? Kamu masih nggak percaya sama saya? Kan saya sudah cerita semuanya sama kamu, Arsy. Aku percaya sama kamu. Tapi enggak sama Rani. Aku nggak mau Rani mengganggu suami aku terus. Saya nggak mau kalau Rani menyinggung lagi di depan Arsy soal saya dan dia yang pernah tidur bareng. Karena saya sama sekali nggak pernah merasa melakukannya. Dan bagaimanapun, itu akan sangat mengganggu Arsy dan bikin Arsy sakit hati. Boleh nggak jangan kayak gini ya? Iya, emang kenapa sih? Toh aku juga udah merasa cocok sama kamu. Kali aja kita jodoh. Aduh, bisa-bisanya ya. Om Irwani kenalin gua sama cewek yang modelan kayak gini. Agresif banget. Harusnya kan perempuan itu anggun, lemah lembut. Ini malah sebaliknya. Aduh, bingung gua. Mana sih Mas Iqbal? Ya ampun, udah nempel aja kayak lem. Ih, lepasin nggak? Ih, tanggung jawab nggak? Lihat nih. Sayang, dia siapa? Sayang. Udah gak usah sok kaget gitu mukanya, tanggung jawab nggak? Kamu nih yang nggak mau tanggung jawab? Iya, mau saya laporin polisi karena kamu udah buat perut saya yang dari rata jadi buncit kayak gini. Lebay banget sih ngapain? Oh, kamu nggak mau tanggung jawab? Biar aku laporin nih ke mama aku. Dasar cowok playboy, nyebelin banget sih. Kasian banget anak aku nanti gak punya ayah, kasian anak. Ih, jadi beneran kamu hamilin dia? Dasar cowok playboy. Bal! Om? Jadi ini kelakuan kamu, Bal? Iya? Yes, kamu kenapa ada di sini? Ini perut kamu kenapa? Oh, ini hamil bohongan kok Pak Irwandi. Tenang aja. Kenapa harus pura-pura hamil lah? Hah? Jelasin, Bal. Ayo jelasin. Ya jadi sebenarnya saya dipaksa sama Mas Iqbal untuk pura-pura jadi pacarnya. Tapi nggak harus hamil kayak gini Udah, ya? biarin dia jelasin dulu. Ya Pak Irwandi, sebenarnya saya nggak mau bohongin Pak Irwandi. Cuman Mas Iqbalnya maksa banget. Loh. Kamu juga udah terima loh 10 juta. Kenapa sekarang jadi bilang kayak gini? Ya setelah saya pikir-pikir sih 10 juta itu nggak sebanding dengan dosa yang udah saya terima nantinya. Udah bohongin Pak Irwandi lagi. Nggak usah ceramah deh. Bal. Yes, bener. Jadi gini kelakuan kamu, Bal. Bal. Maafin Iqbal ya. Ya udah dimaafin kok Om. Lain kali, kalau Iqbal minta yang macem-macem, kamu gak usah ikutin ya. Iya Pak. Ini keluarga, Bal. Anak Ibu Dahlia. Kalau Ibu Dahlia tahu, Om yang malu. Kamu mikir gak sih? Iya Om, aku minta maaf Om. Pokoknya ini terakhir kalinya ya, Bal. Kalau kamu bikin ulah seperti ini lagi, Om akan langsung kasih tahu mama kamu. Om, jangan Om. Please Om, jangan ya. Jangan kasih tahu Mama Om. Tapi, kok Om bisa datang ke sini Om? Tadi ada yang kasih tahu Om. Dia informasiin kalau ada kamu di sini. Ya Om ragu ini benar apa enggak. Tapi ternyata benar.
Om pengen buktiin. Ini kelakuan kamu, Bal. Kamu harus jelasin di rumah. Iya. Ini pasti kamu ya? Ngaku aja kamu. Satu sama. Gak lucu. Kamu itu harus punya planning yang jelas. Kamu nggak bisa gerabak-gerubuk sesuka hati kamu kayak gitu. Emangnya kakak nggak gerabak gerubuk? No, apapun yang aku jalanin, itu pasti jelas semuanya. Termasuk soal perasaan. Ya iyalah, aku nggak mau jadi korban kekonyolan cinta kayak kamu. Masuk. Permisi Bu Rani. Ada Pak Raja datang mau ketemu sama Bu Rani. Akhirnya Raja kembali juga ke pelukan aku. Udah bosen dia sama Arsy. Gue harus tampil cantik depan Raja. Maaf Bu, tapi Pak Raja datang sama istrinya. Ngapain Raja datang ke sini sama Arsy? Permisi ya Bu. Saya ke depan. Ran, udah kamu jangan kebawa emosi. Aku harus awasin Rani. Arsy, kamu ngapain sih ngajak saya ke sini? Mana bawa buket bunga lagi? Rani tuh nggak suka bunga. Dan saya tuh capek Arsy, harus ribut-ribut terus. Aku akan bicara baik-baik, Raja. Aku janji nggak akan ribut. Iya mungkin kamu nggak Arsy. Tapi dia pasti akan sengaja cari masalah sama kamu. Dan supaya di sini terjadi keributan. Insya Allah, gak akan ada apa-apa kok. Ngapain dibawa ke sini? Sengaja? Mau cari ribut? Ya, ini untuk kamu. Semoga hari-hari kamu selalu indah seperti bunga ini. Langsung aja terus terang. Mau ngapain kesini? Bunga itu melambangkan banyak arti, Rani. Tapi aku lebih memilih kalau itu bentuk ketulusan aku sama kamu. Halah. Bilang aja kesini mau cari ribut, ya kan? Sedikit pun aku nggak ada niat seperti itu. Aku kesini pengen berdamai sama kamu, Rani. Aku mau berteman sama kamu. Karena bagaimanapun, kamu pernah dekat dengan Raja. Aku gak mau dianggap kalau aku merebut Raja dari kamu. Makanya aku mau berteman sama kamu dengan satu syarat. Stop mengganggu Raja karena Raja suami aku sekarang.
Gue berani taruhan. Pernikahan lo sama Raja itu gak akan bertahan lama. Karena gue sama Raja itu saling mencintai dan kita berdua udah pacaran lama. Gak ada satu orang pun yang bisa mencintai Raja kayak gue. Ngerti? Aku memang tidak mencintai Raja seperti kamu mencintai dia. Tapi aku mencintai Raja karena Allah. Dan kita dipertemukan atas ridhonya Allah. Jadi apapun bentuk usaha kamu untuk memisahkan kami berdua seperti tadi malam, aku gak akan pernah takut, Rani. Karena aku percaya, apapun yang dipersatukan sama Allah, tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh manusia. Ternyata kamu punya begitu banyak keberanian karena kebenaran yang telah kamu yakini. Asal lo tahu ya, Raja itu udah tidur sama gue. Dan Raja adalah laki-laki pertama yang udah mengambil kehormatan gue. Harsi. Gak usah sok kaget, pasti kamu juga udah tahu kan? Jaga mulut kamu, Rani. Jangan pernah kamu tuduh saya melakukan sesuatu yang gak pernah saya lakukan. Ya, emang kenyataannya kayak gitu. Kamu aja sendiri yang ingkar. Harsi, kamu harus percaya sama saya. Dia bohong. Dia melakukan ini karena dia pengen menghancurkan hubungan kita. Harsi, kamu harus percaya sama saya. Jangan pernah kamu percaya sama omongan dia. Sebagai istri harusnya aku percaya sama kamu. Tapi semua hal tentang Rani, pengakuannya sungguh membuat batin aku goyang, Raja. Aku akan kecewa, sedih dan patah hati jika apa yang Rani katakan itu benar. Harsi, sebaiknya kita pergi dari sini. Sebelum omongan dia merasuk dan merusak pikiran kamu. Ayo. Emang omongan gue yang benar? Raja juga udah janji bakal nikahin gue. Kalau pengakuan ini hanya untuk menyebar fitnah, siap-siap murkanya Allah akan datang kepada kamu, Rani. Gak usah ceramah di sini. Lihat aja nanti. Gue bakal rebut balik Raja buat gue. Diam kamu, Rani. Kita pergi, sayang. Minggir. Sayang, Rani, sayang kamu harus dengerin aku tuh enggak. Aduh, serang, biarin aja. Biarin aja sih. Ran, udah jangan dulu, Ran. Ih. Anak gadis kenalan Om yang tadi, itu kenapa? Kalau kamu tolak, kamu harus punya alasan yang jelas ya, Bang. Maaf Om, tapi menurut aku cewek tadi itu terlalu agresif Om. Masa baru kenal udah gelendotan, udah pegangan tangan, terus minta aku sama dia duduk di pojokan gitu Om. Dan lebih parah lagi, dia ngajak aku untuk married by stranger. Kan serem Om. Iya, tapi kenapa harus bohong? Terus kamu libatin Dias, kamu kerjain tuh perempuan, kenapa? Iya kan, aku udah bilang Om kalau aku tuh nggak suka dijodohin, tapi Mama sama Om tetap maksa. Ya akhirnya mau nggak mau aku minta bantuan Dias buat bantuin aku. Bal, Om minta sama kamu ya, cukup, ini terakhir, stop. Jangan libatin Dias lagi, kenapa? Om nggak mau hubungan keluarga kita sama keluarga Ibu Dahlia tuh rusak. Tolong ngertiin Bal, tolong ya. Iya Om, sekali lagi minta maaf ya Om. Sekarang kamu cari sendiri deh. Pasangan menurut kamu yang tepat, yang cocok buat kamu, kamu cari sendiri. Udah. Tapi belum ketemu Om. Ya kamu nggak serius, emang nggak niat.
Gimana mau ketemu? Mana bener lagi yang dibilang Om. Jadi sekarang kamu jangan pernah salahin Om, apalagi mama kamu. Kita cariin yang terbaik buat kamu, bantuin buat jodoh kamu. Istri yang soleha, istri yang baik. Kamu tinggal seleksi, Bal. Tinggal pilih. Apa sih susahnya? Bukan malah menghindar kayak gini. Kamu itu sudah mapan, Bal. Berkali-kali Om bilang, usia kamu sudah mapan, kamu dokter, ekonomi kamu bagus. Tapi kamu malah menghindar. Kamu mau, usia kamu sudah tua, sudah tidak produktif lagi. Udah renta kakek-kakek, terus kamu punya balita. Mau? Anak kamu main, kamu udah capek, udah gak bisa. Mau? Pikirin, Bal. Kamu ini dokter, Bal. Harusnya kamu lebih tahu usia yang produktif untuk menikah dan punya anak. Om gak habis pikir ya sama kamu. Apa sih alasannya kamu menghindar terus? Ada masalah apa? Jujur. Kalau kamu jujur, Om sama mama kamu bisa terima. Tapi alasan yang jelas dan masuk akal, Bal. Maaf Om, karena aku masih trauma sama Renata. Aku nggak bisa terima lamaran kamu. Nggak tahu kenapa, sampai sekarang sebenarnya gue masih berharap dan cinta sama Renata. Harusnya kamu gak perlu mengerani Arsy. Karena itu akan membuat pikiran dan hati kamu terganggu. Aku lagi berusaha melindungi rumah tangga kita, Raja. Ya tapi pikiran kamu akan tersugesti sama hal-hal yang tidak benar yang dia bilang ke kamu. Kalau memang semua itu fitnah, Allah pasti akan membantu untuk membuka kebenarannya. Saya nggak paksa kamu untuk percaya sama saya, Arsy. Tapi sungguh, saya tidak pernah bohong sama kamu, Arsy. Kita sama-sama cari bukti supaya Rani gak ganggu kita lagi, Raja. Selama ini saya kemana aja? Mata saya tidak pernah melihat perjuangan istri yang begitu luar biasa terhadap suaminya. Cinta yang begitu dahsyat untuk suami. Dan sekarang saya akan ngebalas semua perasaan yang Semoga aja ancamannya Rani tidak dia lakukan, ya Raja. Maksud kamu untuk merebut saya dari kamu? Tapi kamu gak akan ngasih kesempatan untuk dia bisa melakukan itu, kan Raja? Merusak dan menghancurkan rumah tangga kita. Tentu saja enggak, Arsy. Saya sudah menutup kisah lama saya dengan Rani. Dan sekarang saya sudah menyongsong kisah saya yang baru. Dengan istri saya. Yang jauh lebih baik perangai hatinya. Lebih cantik parasnya. Terima kasih. Sama-sama saya.
nggak terima kalau aku bisa dikalahin sama Arsy. Dan sampai kapanpun aku nggak pernah ikhlas kalau Raja jatuh ke pelukan perempuan itu. Pokoknya aku akan ngelakuin apapun supaya Arsy lebih menderita dari ini. Kamu tuh dari dulu nggak berubah ya? Dari kecil kamu tuh kalau ingin sesuatu, kamu tuh selalu sembrono. Ya terus aku harus diem aja ketika apa yang harus jadi milik aku diambil sama orang lain. Ya tentu enggak, tapi kalau kamu yakin sesuatu itu benar-benar hak kamu, milik kamu seutuhnya. Ya, Raja itu milik aku seutuhnya, Kak. Justru Raja itu direbut dan jadi milik orang lain. Seharusnya aku tetap memperjuangkan apa yang harusnya jadi milik aku. Sekarang justru aku malah yang dituduh jadi penjahat dan pencuri. Ran, kalau kamu nggak rubah sifat kamu nggak akan menang. Kamu nggak akan bisa ngalahin Arsy. Maksud kakak? Setelah aku melihat Arsy, sekarang aku paham kenapa Raja bisa tunduk dan jatuh cinta sama Arsy. Kayaknya Raja udah nerima Arsy sepenuhnya. Kenapa? Kamu akan sulit ngalahin Arsy. Karena dia tuh punya inner beauty. Dia bisa dapetin simpati dari orang-orang dengan sifat dia yang lembut, yang halus. Pasrah gitu aja. Tapi aku yakin dia tuh berstrategi. Dia mempunyai benteng untuk mempertahankan apa yang dia punya saat ini. Makanya, Kak, satu-satunya cara terakhir adalah dengan janin ini. Tapi aku bisa jebak Raja 1 bulan lagi. Untuk bilang bahwa janin yang di perut aku adalah anak dia. Aku setuju. Kita harus merencanain semua ini dengan matang. Supaya kita bisa menjerat Raja, supaya dia bisa cerain istrinya dan balik lagi ke pelukan kamu. Makasih ya kakak selalu support aku. Kamu ini adik kakak. Walaupun kita suka nggak akur, tapi aku pengen lihat kamu bahagia. Ampunkan dosa hamba ya Allah. Maafkan atas kesalahan-kesalahan hamba di masa lalu. Maafkan hamba yang terlalu sering berprasangka buruk terhadap istri hamba di masa lalu ya Allah. Ya Allah, jadikan hamba menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Allah. Menjadi pribadi yang terus belajar. Untuk menjadi manusia yang bisa selalu menjadi manusia yang lebih baik, lebih bernilai di matamu.
Ya Allah, perteballah keimanan hamba ya Allah. Perteballah rasa sabar hamba ya Allah untuk menghadapi apapun. Untuk lebih sabar dalam mendidik istri hamba, dalam menyikapi segala hal ya Allah. Berikanlah kebahagiaan pada keluarga hamba ya Allah. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Lindungi keluarga kecil hamba dari hal-hal yang tidak baik, dari orang-orang yang berniat buruk terhadap keluarga hamba ya Allah. Berikanlah keluarga kami kebahagiaan. Limpahkanlah keluarga kami keberkahan ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami dari hal-hal yang tidak baik ya Allah. Dan jadikan hamba sebagai kepala keluarga mampu menjadi kepala keluarga yang mengayomi istri hamba, yang mampu melindungi keluarga kecil hamba, dan mampu menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah serta warahmah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siap-siap ya, Dek. Sebentar lagi kamu punya ayah. Aku hamil. Kamu harus tanggung jawab. Apa maksudnya Rani kirim WA seperti itu? Apa dia sengaja mau neror saya lagi? Belum puas ternyata dia ganggu rumah tangga saya.